semuanya. Kembali lagi kita hari ini untuk ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau memuji nama Tuhan dengan anggota tubuh kita. Maka dari itu, kita angkat satu lagu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Kita lagi, sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan 1 minggu kemarin hingga pada hari ini, kami bisa berkumpul lagi dalam ibadah online kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan yang tuntun kami dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih ada semangat adik-adik? Masih ada sukacita? Puji Tuhan masih ada. Kita masih mau memuji Tuhan lagi dengan semangat. Agar lebih semangat lagi kita bangkit berdiri semua. Kita mau angkat satu lagu pujian, kerja sama-sama buat Tuhan, sambil ada gerakannya ya. Kita kerja sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kita ulangi sekali lagi lagunya. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis, siapkan hatinya agar kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Seperti Rusa Rindu. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu.
hadirat-Mu Bapa. Karena kami merasakan berkat-berkat-Mu berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami masih bisa menjalani hari ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan kakak kami hari ini mengenai firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo siapkan dulu Alkitabnya ya. Kita buka dari bahan Alkitab kita, Galatia 6. Kita ambil dari ayat 1 sampai 2. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita ulang, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Tema kita adalah gotong royong. Gotong royong sama artinya dengan tolong menolong ya adik-adik. Dalam bahasa Karo artinya si sampat sampaten atau aron. Pada bahan Alkitab kita hari ini, Paulus berharap agar kita hidup bertolong-tolongan untuk hidup benar atau takut akan Tuhan. Itu boleh kita lihat di ayat yang pertama ya adik-adik. Kemudian pada ayat yang kedua, Paulus juga memberi pesan untuk membantu orang yang menghadapi kesusahan. Nah, adik-adik tahu nggak arti tolong menolong? Ya, tolong menolong artinya sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Kita dapat menolong orang dengan apa yang kita miliki adik-adik. Seperti apa misalnya? Misalnya dengan tenaga, waktu, pikiran, ataupun dengan uang. Bertolong-tolongan dalam menanggung beban meliputi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat kesakitan, kesusahan, penderitaan, dan lain-lain. Apa tujuan tolong menolong adik-adik? Apa tujuan tolong menolong? Bertolong-tolongan. Yang pertama, agar orang Kristen berusaha untuk saling membantu agar tidak jatuh ke dalam dosa. Itu tadi boleh kita lihat di ayat yang pertama ya adik-adik. Contohnya apa adik-adik? Contohnya ada teman kita yang suka ngomong jorok. Nah adik-adik kita wajib untuk mengingatkannya supaya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi contohnya adik-adik, ada teman kita yang dibully. Kita jangan ikut serta dalam pembulian itu adik-adik, tetapi kita harus mendoakannya. Kemudian adik-adik, apalagi tujuan orang tolong menolong? Yang kedua, agar orang Kristen dapat membantu orang dalam kesusahan. Apa itu contohnya adik-adik? Ada teman kita yang punya masalah, yang tidak menemukan jalan keluarnya. Luangkanlah waktu untuk mendengarkan keluhannya. Mungkin kita punya solusinya. Atau setidaknya dia sudah lega karena dia sudah menceritakan semua masalahnya. Ada lagi contohnya misalnya adik-adik ketika teman kita sedang sakit. Kita boleh meringankan bebannya. Di dalam Alkitab adik-adik boleh kita lihat satu contoh mengenai orang yang tolong menolong. Boleh kita lihat di dalam Lukas 5
ayat 18 sampai 19. Kakak bacakan untuk adik-adik. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana orang menolong orang yang sakit, berusaha membopong orang yang sakit supaya dapat dibawa ke hadapan Yesus, karena mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan. Nah, disinilah artinya kita tolong menolong adik-adik. Kita bisa membantu orang pada saat kapan saja, di mana saja, bagaimana keadaannya. Sebisa mungkin kita tolong adik-adik. Kemudian, yang ketiga, apa tujuan tolong menolong? Sarana untuk menggambarkan atau menunjukkan cinta kasih Kristus kepada semua orang. Kita menunjukkan bahwa Kristen itu adalah kasih, sama seperti Yesus yang sudah mengasihi kita. Artinya adik-adik, kita menolong bukan hanya kepada orang yang seiman saja dengan kita. Menolong tidak membedakan suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Menolong harus dengan hati yang ikhlas, tulus, dan tanpa pamrih. Ketika kita menolong orang, berikanlah yang terbaik yang dapat kita berikan. Nah, adik-adik, ada pertanyaan lagi nih. Kalau begitu, kapan waktunya kita menolong? Untuk menolong orang lain, kita tidak perlu menunggu sampai kita bebas dari kesulitan kita. Sebab saat kita sedang dalam kesusahan atau dalam kelemahan, saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya, setiap saat kita dapat menolong orang. Hidup harus tolong menolong. Hari ini kita menolong orang, mungkin besok atau lusa kita yang ditolong orang, ataupun sebaliknya. Karena hidup ini tidak dapat dijalankan oleh kita sendiri. Artinya, kita hidup membutuhkan orang lain. Praktik bertolong-tolongan adalah memenuhi hukum Kristus. Itu adalah norma orang beriman dan merupakan suatu panggilan bagi kita untuk menjalankannya. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini adik-adik, supaya kita dapat menjalankannya, bertolong-tolongan satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan ajarkan kepada kita, saling mengasihi dengan sesama manusia. Amin. Kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan. Hari ini firman-Mu mengajarkan kami bagaimana untuk tolong menolong. Tuhan, kami boleh menjalankan ini karena kasih Tuhan bagi kami. Urapi kami Bapa, agar firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah kasih, sehingga kami juga harus mengasihi sesama kami manusia. Inilah doa kami Bapa. Kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan uang persembahannya, siapkan hati kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Hanya
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami Tuhan Yesus, karena apa yang kami beri itu dari hati kami Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami beri bisa menyenangkan hatimu dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai, tapi sebelum itu kakak mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, jangan lupakan kerjakan aktivitasnya. Nanti kalau aktivitasnya sudah dikerjakan, jangan lupa dikumpul ke wali kelas masing-masing beserta renungannya ya. Yang kedua, untuk renungan 1 minggu ke depan jangan lupa dikerjain lagi ya. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum itu kita mau bernyanyi lagi sebagai komitmen kita kalau kita nggak lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan atau bekerja buat Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, jangan lelah. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang menata dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibelenggu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibelenggu di atas dasar iman. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, Kau telah sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini ya Bapa bisa kami lakukan di kehidupan kami dan menjadi berkat untuk orang ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap kami ya Bapa. Kiranya berikan kami kesehatan selalu ya Bapa, agar minggu depan kami bisa kembali lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami agar selalu semangat dalam pelayanannya ya Bapa dan selalu memberitakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya berkati juga kedua orang tua kami ya Bapa. Kau berikan mereka kesehatan dan Kau berikan mereka murah rezeki ya Bapa. Kau sertai juga kami ya Bapa. Kau berkati juga kami dalam persekolahan kami ya Bapa. Berkati kami dalam pelajaran kami dan juga tugas-tugas kami ya Bapa. Kiranya kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan saja Bapa. Kiranya kami sempurnakan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.